Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United harus mengakui keunggulan Nottingham Forest pada pekan ke-20 Premier League 2023-2024. Setan Merah menyerah dengan skor 1-2 di City Ground. Gol kemenangan Nottingham Forest dicetak oleh Nicolas Dominguez dan Morgan Gibbs-White. Sementara Setan Merah hanya mampu membalas melalui Marcus Rashford. Berkat hasil ini Man United tertahan di peringkat ke-7 klasemen Premier League dengan koleksi 31 poin. Nottingham Forest naik ke peringkat ke-15 dengan raihan 20 angka. Tidak ada nama Rasmus Højlund di starting line up Manchester United versus Nottingham Forest. Tidak hanya itu, namanya pun tidak ada di daftar pemain cadangan MU. MU pun mengkonfirmasi kabar ini dengan menyatakan bahwa Højlund mengalami sakit. Rasmus Højlund yang mencetak gol pertamanya di Liga Inggris ketika menghadapi Aston Villa di Boxing Day, sayangnya tidak bisa dimainkan untuk pertandingan melawan Nottingham Forest karena sakit, tulis pernyataan klub di situs resmi mereka. Manajer Manchester United Erik ten Hag baru-baru ini mengutarakan kekagumannya terhadap Kobbie Mainoo. Ia menilai sang gelandang adalah salah satu pemuda terbaik yang pernah ia tangani. Baru-baru ini Erik ten Hag mengungkapkan alasan mengapa ia begitu suka dengan Kobbie Mainoo. Ia menilai sang gelandang adalah pemain muda yang matang dengan cepat. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Ten Hag mengaku sangat terkesan dengan sosok Kobbie Mainoo. Ia menilai sang gelandang menunjukkan permainan yang sangat dewasa, kendati usianya yang masih 18 tahun. Satu aspek yang sangat disukai Erik ten Hag dari Kobbie Mainoo adalah bagaimana sang gelandang cermat dalam membaca permainan. Kemampuan itulah yang menurut Erik ten Hag membuat Kobbie Mainoo sangat menonjol jika dibandingkan gelandang-gelandang muda lainnya. Sir Jim Ratcliffe jadi pemilik baru Manchester United. Kapten tim Bruno Fernandes senang tapi lebih memilih Setan Merah fokus dulu saja di lapangan. Bruno Fernandes, kapten Manchester United, ditanya soal pendapatnya terkait kedatangan Sir Jim Ratcliffe. Bruno Fernandes menyebut dirinya lebih memilih timnya untuk fokus saja di lapangan. Bruno Fernandes tidak menampik kalau pemberitaan soal Sir Jim Ratcliffe jadi topik hangat yang terus diperbincangkan, apalagi soal kemungkinan pemain-pemain baru yang akan dibeli. Mereka akan menaruh sejumlah uang dan mendatangkan beberapa pemain yang bisa membuat perbedaan. Sulit untuk tidak mengetahui hal itu karena jadi omongan di semua media sosial dan kami membacanya juga. Tapi hal itu tidak akan mengubah apapun di lapangan saat ini. Getafe dilaporkan telah memberitahu Manchester United bahwa mereka bersedia membayar 40 juta pound sterling untuk Mason Greenwood selama jendela transfer musim panas mendatang. Masa depan pemain berusia 22 tahun itu saat ini sedang menjadi banyak spekulasi. Barcelona dan Real Madrid dikabarkan tertarik untuk merekrutnya dari Manchester United pada musim panas 2024. Saat ini Mason Greenwood dilaporkan akan kembali ke Manchester United musim panas mendatang. Pasalnya dia masih memiliki sisa 18 bulan lagi dalam kontraknya dengan juara Inggris 20 kali itu. Laporan terbaru menunjukkan bahwa kemungkinan masih ada jalan baginya untuk kembali ke tim utama di Old Trafford. Namun di sisi lain, sangat kecil juga peluang Mason Greenwood akan bermain untuk Manchester United lagi. Pembahasan mengenai Jadon Sancho tidak ada habis-habisnya.
Pemain Manchester United itu kembali di roasting oleh seorang mantan pemain sepak bola asal Wales, Dean Saunders. Saunders kecewa dengan performa Jadon Sancho selama berseragam Manchester United. Selain tidak menunjukkan penampilan terbaiknya, sang pemain justru berpolemik dengan manajer sendiri. Polemik antara Sancho dan Ten Hag di awal musim ini itu memaksanya harus absen lama dari lapangan hijau, gara-gara dibekukan dari skuad tim utama. Sancho yang bergabung dengan MU pada musim panas 2021 lalu, pemain yang sekarang berusia 23 tahun itu diboyong dengan mahar mencapai 85 juta euro. Dengan biaya sebesar itu, Saunders menyesalkan performa Sancho yang benar-benar di bawah standar. Satu hal lain yang jadi sorotan adalah sikapnya di luar lapangan. Sancho yang tidak pernah menampilkan performa terbaiknya malah anti kritik. Karena itulah Ten Hag geram. Ketegasan pelatih asal Belanda itu pun akhirnya diaplikasikan dengan tidak memainkan sampai Sancho meminta maaf. Keluarga Glazer berpotensi membayar dana penalti yang besar jika kesepakatan pengambil alihan saham 25% oleh Sir Jim Ratcliffe dibatalkan. Mereka bisa membayar lebih dari 50 juta pound sterling. Dikutip dari sejumlah sumber, sebelumnya dari perjanjian Sir Jim Ratcliffe sepakat membeli saham minoritas MU sebesar 25% dengan biaya 1,3 miliar pound sterling. Nilai itu akan meningkat menjadi 29% ketika menambahkan investasi infrastrukturnya senilai 235 juta pound sterling. Nah, jika Glazer memilih untuk membatalkan klausul tersebut, bukan mustahil mereka wajib membayar Ratcliffe sebesar 38 juta pound sterling ditambah 14 juta pound sterling untuk menutupi pengeluarannya dalam waktu 3 hari kerja sebagai perjanjian. Klausul lain dalam perjanjian mereka menempatkan pimpinan Ineos itu di urutan terdepan jika keluarga Glazer memilih untuk menjual saham, dan Ratcliffe jadi opsi pertama untuk membeli lebih banyak saham dalam 12 bulan ke depan. Pencarian striker Manchester United pada bursa transfer Januari 2024 rawan menjebak mereka kepada dosa lama. MU belum juga bisa lepas dari kesalahan lama saat mencari pemain baru. Kondisi terkini tim membuat Man United harus segera merekrut striker anyar. Tim asuhan Erik ten Hag tersebut baru berhasil mencetak 21 gol di Liga Inggris musim 2023-2024. Catatan tersebut menjadi terburuk di antara tim 10 besar Liga Inggris lainnya. Erik ten Hag memang tidak memiliki striker yang bisa diandalkan pada musim ini. Untuk menghindari penurunan performa, Man United harus segera mencari striker tambahan. Dilansir bolasport.com dari Mirror, Man United sedang mengincar striker Sporting Lisbon, Victor Gyökeres. Victor Gyökeres berhasil mencetak 17 gol untuk Sporting Lisbon di Liga Portugal musim ini. Berkat bantuan sang striker, Sporting Lisbon berhasil memuncaki klasemen sementara Liga Portugal. Gyökeres jelas menjadi sosok yang tepat untuk membantu Man United mengatrol posisi. Akan tetapi, kedatangan Gyökeres ke Stadion Old Trafford jelas tidak akan berjalan mudah. Sporting Lisbon hanya mau melepas striker andalannya dengan harga 89 juta pound sterling atau sekitar 1,75 triliun rupiah. Jumlah tersebut 4 kali lipat dari nilai Gyökeres saat kali pertama didatangkan Sporting Lisbon. Melihat harga sang pemain incaran, Man United pun jadi terancam mengulangi dosa lama. Pemandu bakat Red Devils gagal mendatangkan pemain saat harganya masih wajar.